Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Takbirani dengan NIM 2104338 dari Prodi Akuntansi NK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, saya akan membawakan materi mengenai perlindungan konsumen dan anti monopoli. Yang pertama, apa itu perlindungan konsumen? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Azas-azas dari perlindungan konsumen ada 5. Yang pertama, azas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, ada azas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan agar konsumen serta pelaku usaha memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, ada azas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, azas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi. Dan yang kelima, ada azas kepastian hukum, agar konsumen dan pelaku usaha mau menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum. Apa tujuan diadakannya perlindungan konsumen? Tujuan dari perlindungan konsumen adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak-hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa. Yang ketiga, hak atas informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang kesembilan, hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kewajiban dari konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anti monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang pertama, pengertian monopoli. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha.
Azas-azas dari Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli yaitu berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan adanya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli yaitu, yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Berikutnya adalah perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Pelarangan Praktik Monopoli. Yang pertama, penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, atau disebut juga dengan perjanjian oligopoli. Yang kedua, penetapan harga secara diskriminatif atau perjanjian penetapan harga. Yang ketiga, pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa, atau disebut juga dengan perjanjian pembagian wilayah. Yang keempat, penghalangan untuk melakukan usaha yang sama atau perjanjian pemboikotan. Yang kelima, pengaturan produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa untuk mempengaruhi harga atau perjanjian kartel. Yang keenam, pembentukan gabungan perusahaan yang lebih besar dengan tujuan untuk mengontrol produksi barang atau jasa atau perjanjian trust. Yang ketujuh, penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atau perjanjian oligopsoni. Yang kedelapan, penguasaan produksi sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, atau disebut juga dengan perjanjian integrasi vertikal. Yang sembilan, persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu, atau disebut juga dengan perjanjian tertutup. Dan yang ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, atau disebut juga dengan perjanjian luar negeri. Dalam hal ini, untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan praktik usaha tidak sehat, dibentuk sebuah komisi pengawas independen yang lepas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Penegakan hukum terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dilaksanakan oleh KPPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Baiklah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.